Baik, selamat datang semua di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan special request dari teman-teman sekalian. Di video sebelumnya tentang database migration, ada yang berkomentar, namanya Putra, ada bilang, mantap Ska, minta video pembuatan wizard form Kak dan admin LT3 dan tema lainnya. Oke, kita buatkan. Tapi untuk video kali ini kita hanya buat tentang pembuatan wizard form. Sedangkan untuk pembuatan admin L3 atau penerapan admin L3 dengan tema lainnya, itu diharap bersabar dulu. Karena itu akan saya buat setelah seri database selesai. Oke. Jadi untuk pembuatan dari form wizard, kita menggunakan library yang namanya Butterflattery di Wizard i2 Wizard Form Wizard. Oke. Untuk penginstalannya, seperti biasa kita jalankan dulu XAMPP kita untuk Apache dan juga MySQL. Kemudian di terminal, jalankan server kita. Tapi sebelum jalankan server, alangkah baiknya kita install dulu library satu ini. Ini kita copy. Untuk link dari library ini nanti saya simpan di deskripsi atau kalian bisa menuliskan langsung saja secara manual. Jadi yang pertama kita copy yang tadi kodenya, kemudian composer.par-nya kita hapus .par-nya dan tulisan PXP-nya kita hapus. Kemudian enter. Ini akan menginstal otomatis library yang kita mau. Untuk proses instalasinya mungkin kita bisa skip dulu. Baik, komposernya atau library-nya sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita jalankan server kita biasa dan pastikan dia berada di folder directory project kita. Di sini kita jalankan langsung servernya seperti biasa untuk di bagian frontend/web. Kemudian enter. Oke, kita tunggu. Kemudian di sini di browser kita buka localhost port 8080. Loading. Tunggu saja. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya yang ingin kita ganti di sini adalah tombol modal ini atau tombol trigger yang ini kita ganti menjadi sebuah form wizard. Jadi yang pertama kita buka text editor dan arahkan text editor kita ke arah project kita atau directory project kita. Kemudian kita masuk ke view yang ini, yaitu up/index. Kita masuk di front end, view up index. Kemudian di sini modalnya sudah kita tidak butuhkan, kita hapus. Kemudian kita masuk di controllernya, masuk di app controller, cari action index. Yang ini kita tidak butuhkan. Dan yang ini juga tidak dibutuhkan. Kemudian refresh. Oke, sudah terhapus. Langkah selanjutnya mungkin yang ini kita hapus juga action get form-nya. Hapus karena kita tidak butuhkan. Oke. Dan file yang di view-nya juga kita hapus, yang get form. Kita hapus di sini. Oke, sudah. Refresh. Oke, tidak ada error. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan dari Butterflattery atau Y from Wizard ini? Jadi di sini ada banyak jenis dari form wizard-nya. Di sini saya ingin menggunakan minimal option saja. Kita klik link-nya.
Dan untuk model dari form wizard-nya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau kalian ingin menggunakan model lain, kalian tinggal klik Alt Demos di sini. Kemudian cari sesuai keinginan kalian. Di sini ada banyak tema. Pertama untuk tema material, ini modelnya berbeda. Kemudian ada yang bentuknya bulat, ini circles. Oke, cari saja sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya ingin gunakan yang minimal saja. Jadi untuk cara penggunaannya, tinggal kita copy yang ini, salin, kemudian simpan di sini, di atas jumbotronnya. Jangan lupa kita masukkan dia ke dalam teks PHP, kemudian kita paste saja langsung. Dan untuk echo ini kita bisa persingkat menjadi sama dengan. Oke. Kemudian kita panggil use namespace dari form wizard. Dengan cara kita copy saja yang di sini. Kemudian simpan di atas title. Oke. Kalau sudah, refresh. Kita akan mendapatkan error katanya undefined dari sort model. Lihat di sini, untuk form wizard dia membutuhkan 2 buah model karena kita akan menggabungkan 2 buah form sekaligus. Oke, seperti ini ada 2 buah form. Jadi di sini ada 2 model yang perlu kita siapkan di controllernya. Jadi kita masuk di controller, app controller, dan di sini kita gunakan model yang ada saja. Kalau kalian belum tahu cara pembuatan model, silakan nonton dulu video di pojok kanan atas. Kita masuk di model, di sini ada model barang dan juga ada model pembeli. 2 model ini yang akan kita gunakan. Jadi model yang pertama adalah barang, kita simpan dalam variabel barang. Kita instansiasi dengan new dari barang. Kemudian jangan lupa panggil use namespace-nya. Kalau saya secara otomatis sudah dipanggilkan di atas ini. Nih, use up model barang. Kalian tuliskan manual saja. Selanjutnya adalah model pembeli. Kita tulis saja pembeli. Diisi dengan new dari pembeli. Kemudian titik koma, lihat lagi use namespace-nya sudah ditambahkan. Pastikan 2 baris ini kalian jalankan. Ini sesuaikan dengan model yang kalian pakai. Kemudian di sini kita lempar saja langsung di view-nya dengan cara menambahkan compact. Kemudian kita tulis variabel brg ini di sini. Kemudian pembeli ini di parameter keduanya. Kemudian save. Selanjutnya kita lanjut. Kita gunakan dia di form wizard-nya. Untuk model pertama kita tulis barang. Kemudian yang kedua adalah tadi pembeli. Oke, kemudian di sini title-nya kita bisa set untuk form pertama kita sebut saja sebagai form barang. Kemudian di sini deskripsinya misalnya silakan lengkapi form barang belian Anda misalnya. Oke, kemudian yang ini form pembeli. Kemudian deskripsinya silakan lengkapi form atau data diri Anda. Oke. Kemudian sedangkan teks formnya kita biarkan saja atau kita tulis harap diisi. Copy yang ini. Yang ini juga kita samakan saja. Dan kalau kita refresh yang ini, lihat untuk title-nya sudah berubah. Form barang, form beli, kemudian deskripsinya juga sudah berubah.
Kemudian di sini ada panduannya, harap diisi juga sudah ada. Dan lihat juga validasinya sudah berjalan. Kalau kita isi misalnya produk, nama produknya, harganya, misalnya stoknya, kemudian ID suppliernya, dan jika kalian ingin ID supplier ini tidak tampil, karena misalnya di database-nya di-set sebagai auto increment, di mana auto increment itu dia otomatis diisi. Jadi, cara menghilangkan field ini dengan cara masuk di modelnya. Jadi kita cari di sini nih, kita tutup dulu supaya tidak pusing. Kita cari model ya, namanya apa namanya pertama, barang. Kemudian kita hapus ID supplier untuk atribut labelsnya. Kemudian yang ini juga kita bisa hapus. Oke. Oke, setelah itu refresh. Lihat di sini ID supplier masih ada. Coba save. Kita belum save rupanya. Oke, di bagian sini kita hapus juga ID supplier. Oke, sudah. Kita refresh. Ya, di sini atributnya atau field-nya tinggal 3. Kalian tinggal perlu isikan 3 field ini saja untuk menekan next. Kalau kita tekan next sekarang, dia belum bisa karena validasinya otomatis berjalan. Di sini kalau kita misalkan produknya adalah pisang hijau, kemudian harganya 6.000, stoknya 50 pieces. Kemudian di sini ada lagi untuk pembeli, form pembeli. Kita isi pembelinya siapa, misalnya Alfian. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki L. Kemudian nomor teleponnya kita isi sembarang, alamatnya dari. Ya, kurang lebih seperti itu. Klik finish. Lihat, dia merefresh di halaman yang sama. Tapi kalau kita ketahui, dia ini sudah mengirimkan data. Oke, jadi kalau kita ingin melihat data di sini, maka kita perlu memanggil variabel post. Oke, jadi di controller kita bisa panggil seperti ini. If jika aplikasi kita terdapat sebuah request berupa post, maka coba tampilkan isi dari variabel post. Oke, nah ini kita refresh saja supaya kita melihat data yang barusan dikirim. Ini refresh. Lihat data yang kita ketikkan sebelumnya sudah ada. Dan kalau kita isi lagi, misalnya ini produk, harga 8.000, stoknya 80, kemudian klik next. Pembelinya Alfian lagi, laki-laki, nomor telepon kita isi sembarang, pastikan number, kemudian alamat Kendari, dan klik finish. Oke, lihat datanya sudah terkirim. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin formnya dia ditampilkan di halaman lain, dia mendirect ke halaman lain ketika di klik finish. Ya, tinggal kita tambahkan yang namanya fungsi form option. Untuk form option, cara penggunaannya hampir mirip seperti ActiveForm. Kalau kita lihat di sini dokumentasi dari ActiveForm. ActiveForm penggunaannya itu kita scroll di bawah. Oke, kita scroll, mana dia? Ini ActiveForm seperti ini. Jadi kita tampung dalam array, kemudian kita bisa tulis metodenya, kemudian actionnya. Coba kita coba. Tadi nama optionnya adalah form option. Kita bisa taruh dia di dalam view-nya yang di sini. Kita buat kutip di sini. Kemudian kita kasih panah. Kita isi dengan array. Kemudian jangan lupa tulis koma di belakang sini.
Kemudian misalnya kita ingin ubah metodenya berupa get, kita dalam kutip metodenya kita isi dengan get, kemudian actionnya kita arahkan ke halaman lain, misalnya action kita isi dengan untuk action kita cek dulu di sini bentuknya adalah kembaliannya adalah array. Jadi kita bisa taruh array di sini dan kita arahkan misalnya ke up slash apa namanya data misalnya, atau terima data, dan kita buat dulu di sini actionnya adalah public function action terima data. Oke, kemudian kita var dump saja langsung isi dari post yang diterima nanti. Oke, kalau seperti ini sudah berhasil, kita refresh saja yang ini, kita double klik, kemudian kita isi ulang nama barangnya, misalnya mouse gaming, harganya 200.000, stoknya misalnya 50, kita klik next, pembelinya adalah Sultan, kemudian jenis kelamin laki-laki, nomor teleponnya kita isi sembarang, alamat Bogor, klik finish, lihat dia otomatis melempar ke action terima data, dan bentuk pengembaliannya adalah variabel get. Nih, untuk menampilkan datanya jangan dipakai post. Di sini kita var dump post. Ini salah, seharusnya variabel get untuk menerima data berupa get. Kalau kita refresh, lihat ini, datanya sudah diterima. Oke, kurang lebih seperti itu untuk form wizard. Tapi pertanyaannya, gimana cara kalau kita mau ganti styling dari tombol ini? Ya bisa. Di sini ada yang namanya kelas next. Cara penggunanya tinggal di copy saja yang ini, kelas next. Kemudian kita masuk ke dalam view-nya. Di sini kita tambahkan lagi array baru, namanya adalah kelas next. Kemudian kita isi apa stylingnya. Misalnya kita ambil dari kelasnya Bootstrap btn danger untuk kelas nextnya. Kemudian jangan lupa titik koma, kemudian refresh. Lihat, stylingnya berubah. Dan untuk preview sama, di dokumentasi juga ada untuk kelas preview ini. Kalau kita tambah lagi di sini kelas preview, kemudian kita isi dengan kelasnya apa? Misalnya btn dot. Kemudian refresh. Oke, untuk stylingnya juga sudah berubah. Terus gimana kalau kita ingin ubah fill-nya? Fill-nya saya tidak ingin, misalnya yang di stok ini saya ingin fill-nya berbentuk file atau input file. Ya bisa juga. Jadi baca lagi dokumentasi, di sini ada yang namanya custom form fill. Kita tinggal klik ini, kemudian lihat di sini. Jadi untuk form fill kita tinggal menambahkan yang ini, fill config. Oke, caranya kita masuk di dalam step, kita buat kita masuk ke dalam formnya, form yang ini, yang pertama kita masukkan fill config, kita isi dengan array, jangan lupa koma depannya. Kemudian fill config dia ada bermacam-macam di sini. Yang pertama, nama dari modelnya apa. Misalnya di sini kita ingin ganti stok menjadi gambar, maka kita tulis di sini adalah stok. Kita isi dengan array lagi. Kita lihat lagi dokumentasi array, kemudian kita kasih masuk option. Kita isi dengan misalnya adalah sebuah file. Oke, kalau kita refresh yang ini, ada yang salah di sini.
Option. Oke, di option kita kembalikan dulu dalam bentuk array. Jadi ini salah. Array, kemudian kita kasih masuk di sini adalah type-nya kita ganti jadi file. Oke, kemudian refresh. Oke, di sini lihat bentuk dari formnya sudah berubah menjadi sebuah file. Oke. Ini kenapa dia stok paling atas? Karena yang kita tulis pertama di sini adalah stok. Maka dia didefinisikan menjadi pertama. Jadi kalau seperti ini, tinggal ditambahkan saja di depannya. Misalnya ingin nama barang di paling depan. Ini kasih type-nya menjadi teks. Kemudian refresh, lihat nama barang yang paling atas. Sama juga kalau mau harga di atasnya stok, maka tinggal ditambahkan lagi bentuk kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah problemnya, Kak, gimana kalau kita mau ubah ukuran dari formnya? Form ini misalnya, kita mau buat dia setengah halaman saja. Ya tinggal ditambahkan saja kelas dari Bootstrap. Atau kalian bisa buat style sendiri nantinya pakai CSS. Atau supaya simple pakai saja Bootstrap yang namanya row. Kalau ingin setengah halaman, tinggal ditulis adalah kelas col6. Kemudian penutupnya ini, yang dua ini dari row dan col6, pindahkan di bawah dari penutup wizard yang di sini. Kemudian refresh, simpan dulu. Ini kita kasih naik ke atas. Kemudian refresh, lihat dia berada di setengah halaman. Oke. Terus Kak, gimana Kak kalau kita mau ganti stylingnya secara keseluruhan? Saya tidak ingin stylenya seperti ini. Ya tinggal di custom saja. Di custom dengan cara di sini ada yang namanya parameter dari tema. Ini kita klik dulu tema. Nih, untuk menambahkan tema kita tambahkan parameter atau array baru namanya temp. Jadi di depannya kita panggil saja temp. Kemudian kita isi dengan kelas yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ubah stylingnya menjadi custom temp. Oke. Kemudian refresh, lihat stylingnya otomatis di reset. Oke. Dan yang ini masih tetap, kenapa? Karena kita menambahkan di sini adalah kelas next dan kelas brief. Kalau mau di reset juga tinggal dihapus. Kemudian refresh. Oke, sudah di reset, tinggal kalian styling saja pakai CSS dengan menambahkan kelas baru. Misalnya yang di sini kita unduh dulu, yang ini kita ganti jadi bottom custom. Nanti kalian buat saja CSS-nya di atas sini. Dan misalnya saya ingin custom di bagian formnya saja, dan saya ingin dia full halaman, maka yang ini saya hapus kembali. Penutupnya juga dihapus. Oke, kemudian save supaya dia full. Selanjutnya, oke, yang ini tunggu, kita Ctrl Z dulu, refresh. Oke, tadi kita kehapus juga div site indexnya. Coba kita hapus lagi, coba. Oke, ini sudah benar. Oke, selanjutnya kalau kita ingin custom, kita klik inspect element. Di sini klik kanan, inspect element, dan klik formnya. Di sini untuk nama kelasnya dia berikan nama sw temp custom dem. Sesuai yang kita tambahkan di sini kalau kita mau custom. Atau kita mau ganti di sini misalnya ini customnya Alfian. Kemudian refresh, lihat di sini kelasnya yang ini. Jadi di CSS kita panggil yang ini. Kita copy.
Kemudian kita buat style CSS di sini. Misalnya kita ingin pakai styling dari glass morphis. Kita cari di sini ada glass morphis. Kita ingin buat formnya seperti gelas. Jadi kita set pertama di sini adalah kurang lebih seperti ini. Kita copy saja. Kemudian kita panggil kelasnya sw dem custom alfian. Sw atau kita copy saya dulu yang ini. Copy. Kemudian simpan di sini. Kemudian untuk propertiesnya tadi yang kita copy di browser. Kemudian refresh. Lihat, temanya berubah. Terus kalau mau modifikasi yang lainnya juga kalian atur sajalah. Ini seperti tombol next-nya juga mau diubah kelasnya. Saya ingin di sini saja supaya tidak ribet. Kita kasih jadi danger. Oke, kemudian yang ini kita kasih jadi white aja enggak. Jadi light. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau modifikasi dari form wizard ini, silahkan modifikasi saja. Untuk tampilan kali ini mungkin buruk. Oke, jadi yang kita pentingkan di sini bukan stylingnya dulu, tapi apakah form wizardnya jalan atau tidak. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Dan semoga video ini menjawab pertanyaan dari saudara Putra. Terima kasih.